Baik, perkenalkan nama saya Adriel Pranatelesmana, saya mahasiswa BINUS University jurusan Teknik Industri. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan jawaban dari stochastic process, soal tes stochastic process. Berikut adalah penjelasan saya. Pertama, di sini saya membahas soal nomor 1. Disebutkan di soal nomor 1 adalah di suatu labirin atau maze ada 3 alternatif jalan untuk keluar, yaitu jalan A, B, dan C. Hasil catatan menunjukkan tikus percobaan yang mencoba lolos dari labirin tersebut itu 30% menggunakan jalan A, 50% menggunakan jalan B, dan 20% menggunakan jalan C. Dan catatan juga menunjukkan bahwa 80% tikus yang mencoba jalan A, 75% yang mencoba jalan B, dan 92% yang mencoba jalan C gagal keluar. Pertanyaan yang A, berapa peluang seekor tikus akan lolos dari labirin? Di sini saya akan membahasnya. Jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa persentase mengenai penggunaan jalan A, B, dan C oleh tikus percobaan tersebut. Sebesar 30% untuk jalur A, 50% untuk jalan B, dan 20% untuk jalan C. Di sini saya ubah menjadi desimal sesuai dengan ketentuan dari peluang itu sendiri, yang mana peluang itu disimbolkan atau dituliskan dengan desimal menjadi 0,3, 0,5, dan 0,2. Kemudian disebutkan tentang peluang gagal ketika mencoba jalan itu masing-masing. Di sini dapat dilihat yaitu 80% untuk jalan A, 75% untuk jalan B, dan 92% untuk jalan C itu gagal. Di sini saya tuliskan seperti yang tadi soal itu telah dituliskan bahwa 0,8 itu gagal, seperti yang tadi saya sebutkan. 80% saya ubah jadi 0,8. 0,8 gagal artinya adalah 0,2 yang lolos, karena total peluang kan itu 1, berarti kalau misalkan 0,8 itu sudah dipastikan gagal, berarti sisanya 0,2 itu adalah peluang lolos. Sama dengan yang di atas, yang di B ini 0,25 itu lolos, 0,75 gagal. Kemudian yang C juga sama, 0,08 lolos, 0,92 gagal. Pertanyaan tadi kan berapa peluang seekor tikus akan lolos dari labirin? Nah, peluangnya itu adalah dengan cara mengalihkan peluang masuk jalur tersebut dikalikan dengan peluang lolos dari jalur tersebut. Jadi 0,3 dikali dengan 0,2. Kemudian 0,5 dikali 0,25, 0,2 dikali 0,08. Hasilnya masing-masing tersebut ditambah di total masing-masing sehingga ketemu hasilnya 0,201. Itu peluang seekor tikus untuk lolos dari labirin. Kemudian yang B, pertanyaan adalah peluang seekor tikus yang lolos menggunakan jalan C, yaitu dengan cara mengalihkan 0,2 dikali dengan 0,08. Yang ketemu hasilnya adalah 0,016. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Di sini disebutkan soal tentang pecandu kopi yang gemar meminum kopi antara kopi merek A dan kopi B. Di sini telah disebutkan adalah jika 2 minggu berturut-turut dia minum kopi A, maka peluang dia minum kopi B pada minggu ketiga adalah 0,6. Jika minggu pertama dia minum kopi A dan minggu kedua minum kopi B, maka pada minggu ketiga dia minum kopi A dengan peluang 0,5. Jika minggu pertama dia minum kopi B dan minggu kedua dia minum kopi A, maka pada minggu ketiga dia minum kopi A lagi dengan peluang 0,2. Dan jika 2 minggu berturut-turut dia minum kopi B, maka peluang dia minum kopi B pada minggu ketiga dengan peluang 0,3. Lanjut ke pertanyaannya adalah tentukan yang A, tentukan matriks dan diagram peluang transisinya. Di sini saya melakukan pemisahan bahwa jika dia minggu ke-1 minum kopi A dan minggu ke-2 minum kopi A menjadi AA, minggu ke-1 minum kopi A dan minggu ke-2 minum kopi B menjadi AB, minggu ke-1 minum kopi B dan minggu ke-2 minum kopi A menjadi BA, minggu ke-1 minum kopi B dan minggu ke-2 minum kopi B menjadi BB. Di sini pemisahan itu saya tuliskan untuk membentuk matriks tersebut. Di sini 0,4 karena seperti yang telah disebutkan, yang di sini tuh yang huruf awal A ini tuh menyimbolkan hari ke-1, di sebelahnya menyimbolkan hari kedua, di sini menyimbolkan hari kedua, dan di sini menyimbolkan hari ketiga. Kalau berdasarkan pemisahan, minggu ke-1 minum kopi A dan minggu kedua minum kopi A, berarti AA
Dengan peluang disebutkan di soal, kalau 2 minggu berturut-turut minum kopi A, maka peluang diminum kopi B adalah 0,6, yang artinya bisa kita isi di sini 0,6. Kemudian kan hanya ada 2 kemungkinan antara dia minum kopi B atau kopi A pada minggu ketiganya. Berarti kemungkinan yang ini dieliminasi, yang BB ini dieliminasi, yang ini dieliminasi karena tidak sesuai. Di sini minggu kedua adalah A, di sini minggu kedua adalah B. Jelas tidak sinkron, tidak sama, makanya diisi dengan nilai 0. Ini juga demikian. Berarti seperti yang saya sebutkan tadi bahwa nilai peluang totalnya itu adalah 1. Berarti kalau sudah diisi dengan 0,6, berarti peluang kemungkinan lainnya itu adalah 0,4. Maka di sini diisi 0,4. Berarti minggu ketiga peluang dia minum kopi A di minggu ketiga adalah 0,4. Lanjut ke AB. Di sini AB disebutkan berdasarkan soal, jika minggu pertama dia minum kopi A dan minggu kedua dia minum kopi B, maka pada minggu ketiga dia minum kopi A adalah peluangnya 0,5. Berarti kita harus cari AB dengan yang berakhiran dengan A. Berarti kita mencari yang berakhiran dengan A. Di sini kita bisa lihat di BA ini. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, di sini ada kesamaan hari. Ini hari keduanya B, hari keduanya B, dan kriteria hari terakhirnya kan dia maunya A. Di sini diisi dengan A. Makanya diisi dengan 0,5 di sini. Kalau yang ini karena tidak sinkron antara B dengan A-nya, tidak sesuai dengan hari keduanya. Lanjut yang ini kita isi dengan 0,5 karena kalau dia nggak minum kopi A pada minggu ketiganya berarti dia minum kopi B. Seperti itu. Kita isi dengan sisa peluangnya 0,5. Kemudian BA juga caranya sama seperti tadi. Kita berdasarkan soal disebutkan bahwa jika minggu pertama minum kopi B dan minggu kedua minum kopi A, maka pada minggu ketiga dia minum kopi A lagi dengan peluang 0,2. Berarti kita cari yang berhubungan dengan A lagi, berakhiran dengan A di bagian kolom ini. Berarti ini dan ini. Tapi yang ini kan tidak mungkin karena tidak sesuai dengan hari keduanya. Hari keduanya dia minumnya kopi A, di sini dia B, jelas nggak sesuai. Makanya ini dan ini nilainya diisi dengan 0. Yang tadi dia bilang peluangnya adalah 0,2. Berarti ini kita isi dengan 0,2. Yang ini kita isi dengan sisanya 0,8. Kemudian yang BB caranya sama seperti tadi. Kita mencari yang hari keduanya B, ini dan ini. Kemudian kita tahu bahwa peluang minum kopi B pada minggu ketiganya adalah 0,3. Makanya kita isi di sini adalah 0,3. Di sini 0,7 sisanya. Untuk diagramnya sama. Di sini saya isi AA, AB, BA, BB. Di sini saya isi berdasarkan matriksnya. AA ketemu AA, jadinya dia ke dirinya sendiri, ke state-nya sendiri, 0,4. Kemudian AA dan AB dia AA mengisi ke AB, AA mengisi ke AB sebesar 0,6. Kemudian AB ke BA, ini ke ini, AB ke BA sebesar 0,5. Kemudian AB ke BB, kita bisa lihat di sini sebesar 0,5. BA ke AA, dari sini ke sini 0,2. Kemudian BA ke AB, ke sini 0,8. BB ke BB, maaf BB ke BA, BB ke BA, berarti dari sini ke sini 0,7. Kemudian BB ke BB adalah 0,3 ke dirinya sendiri. Lanjut untuk yang pertanyaan yang B. Jika dia minum kopi A dalam 2 minggu berturut-turut, berapa peluang dia minum kopi A lagi pada minggu kelima? Untuk mencari jawaban pertanyaan ini, kita perlu melakukan pemangkatan dari matriks P itu sendiri, dari matriks yang ini. Ini adalah matriks yang tadi, ini berarti P pangkat 1, kita kalikan dengan dirinya sendiri untuk mencari nilai P pangkat 2.
melalui cara pemangkatan matriks, akhirnya ditemukan hasil ini. Hasil ini itu baru P pangkat 2, yang artinya baru mencakup hari keempat. Berarti kita perlu melakukan pemangkatan sekali lagi untuk mendapatkan P pangkat 3, untuk mendapatkan untuk mengetahui hasil dari dari minggu kelimanya itu sendiri. Kemudian di P3, ini adalah P2 yang sama dikali dengan P yang awal, kemudian hasilnya melalui proses seperti ini, hasilnya adalah seperti ini. Maka peluang minum kopi A pada minggu kelima adalah P pangkat 3 dari 00 yang ini 0,124 ditambah dengan P pangkat 3 dari 02 yang 0,33, hasilnya 0,454. Mengapa yang dipilih adalah P00 dan P02? Karena seperti yang kita tahu berdasarkan matriks ini, dia mintanya adalah 2 minggu berturut-turut minum kopi A dengan diakhiri pada minggu kelima minum kopi A lagi. Berarti kita hanya melihat bagian yang baris yang ini saja, kemudian kita lihat yang kemungkinan yang pada minggu paling terakhir dia minum kopi A lagi kan yang ditutup dengan huruf A kan hanya AA yang ini dengan BA yang ini. Sedangkan AB dan BB ini jelas tidak mungkin. Makanya ini dipilih dan ini dipilih, yaitu 0,124 dengan 0,33, hasil 0,454. Untuk yang C ditanya tentukan limiting probability-nya, gunakan matriks yang tadi juga. Artinya kita mencari limiting probability itu kan artinya kita mencari nilai P0, P1, P2, dan P3-nya. Mengapa P0, P1, P2, P3? Karena di sini tuh ada 4 baris. Ini tuh bisa ditulis sebagai P0, P1, P2, P3. Secara kolom bisa tulis P0, P1, P2, P3. Nah, nilai 0,4 ini dan 0,2 ini dapat dari mana? Didapatkan dari kolom ini. 0,4 yang ini, 0,2 yang ini. Kita berbicara soal kolom P0. Mengapa 0,4 di sini diikuti dengan P0? Karena dia posisinya di baris yang dimiliki oleh P0. Untuk yang 0,2, dia berada di baris yang dimiliki oleh P2. Selanjutnya P1 sama P1 yang ini 0,6, 0,8, 0,6 P0 ditambah 0,8 P2. Kemudian yang P2-nya sama 0,5 P1 ditambah 0,7 P3 sama P3-nya itu 0,5 P1 ditambah 0,3 P3. Kemudian sesuai dengan rumus bahwa P0 ditambah P1 tambah P2 tambah P3 itu sama dengan 1. Kemudian saya menggunakan cara substitusi dan eliminasi untuk mencari nilai dari masing-masing P0, P1, P2, dan P3. Setelah melalui perhitungan bisa kita ketahui bahwa P2 ini sama dengan P1 diketahui dari P2 itu sama dengan 3 P0, P1 sama dengan 3 P0, berarti kita bisa menyimpulkan berarti P1 itu sama dengan P2. Kemudian saya mencari P1-nya itu adalah 1,4 P3 sama dengan P1. Kemudian saya mencari nilai dari P3-nya adalah 15/7 P0. Di sini seperti yang kita tahu mulai rumus P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 1. P0 tambah 3. Di sini saya berusaha mengubah nilai dari P1, P2, P3 menjadi P0 agar dapat mencari nilai dari P0 itu sendiri. P0 itu tetap, P1 bisa kita ganti jadi 3 P0, P2-nya karena sama dengan P1 bisa jadi 3 P0 juga. P3-nya bisa kita ganti menjadi 15/7 P0 sama dengan 1. Ditambah, kemudian hasilnya 64/7 P0 sama 1, P0-nya sama dengan 7/64. Setelah dapat P0, kita bisa mencari nilai yang lain-lainnya, seperti P1. P1 adalah 3 P0, berarti 3 dikali dengan 67 P1-nya bisa kita cari dengan 3 kali P0. 3 dikali dengan 7/64.
yang hasilnya adalah 21/64. Yang sini P2-nya juga sama 21/64. Kemudian untuk P3-nya sama 15/7 dikali dengan 7/64, hasilnya adalah 15/64. Soal nomor 3 diberikan matriks peluang transisi dari Markov chain. Disuruh menggambarkan diagram transisinya. Berikut matriksnya. Bisa saya tulis ini adalah baris yang untuk 0, 1, 2, 3, 4. Di sini untuk kolom 0, 1, 2, 3, 4. Bisa saya gambarkan matriksnya. Bisa saya gambarkan diagram transisinya. Di sini seisi 0, 4, 1, 2, dan 3. 0 ini sesuai dengan matriksnya. 0 mengisi ke 0 sendiri sebesar setengah. Kemudian 0 mengisi ke 4 ini sebesar setengah. Kemudian 1 ke 0, 1 ini ke 0, mengirimkan ke 0 sepertiga. Kemudian 1 ke 1 ke dirinya sendiri setengah, ke state-nya sendiri. Kemudian 1 ke 2 1/6. Di sini ke sini 1/6. Kemudian yang 2 ke 1 itu 1/4. Dari 2 ke 1 dia mengirimkan ke 1 itu 1/4. Kemudian 2 ke 3 ke sini itu setengah. 2 ke 4 itu 1/4. 3 ke state-nya sendiri itu 1. 4 mengirimkan ke 0 sebesar 1. Dan inilah diagram transisi dari matriks tersebut. Kemudian pertanyaan adalah apakah Markov chain tersebut irreducible? Markov chain tersebut tidak irreducible. Mengapa demikian? Karena tidak semua state terhubung satu sama lain. Bisa kita lihat 3 ini tidak terhubung dengan bagian-bagian yang lainnya. Kemudian C dan D dipertanyakan tentukan kelas-kelasnya, tentukan state yang recurrent dan transient. Kita bisa membagi ini menjadi 3 kelas. Kita bisa mengidentifikasi ini menjadi 3 kelas, yaitu yang 1, 2, 0, 4, dan 3. Untuk 1, 2 itu transient. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan pengertian transient itu artinya dia tidak bisa kembali ke state asalnya. Berkebalikan dengan recurrent, di mana recurrent dapat kembali ke state asalnya. Contohnya di 2 ini. 2 bisa ke 4, 4 bisa ke 0, 0 bisa ke 4, tapi 4 tidak bisa mengembalikan lagi ke 2. Jadi itu transient 2. Kemudian yang 1, mengapa disebut transient? Karena jika kita lihat bahwa ketika 1 mengirimkan ke 0, 0 mengirimkan ke 4, 4 mengirimkan ke 0, 0 tidak bisa memberikan kembali ke 1. Sehingga dia tidak bisa kembali ke state asalnya, sehingga disebut transient. Untuk yang 0 sama 4, dia bisa kembali ke asalnya karena kita bisa lihat bahwa kenapa disebut recurrent 0 dan 4 dan 3, karena kita bisa lihat bahwa 0 ini bisa kembali ke state asalnya lagi. Dia jelas-jelas kembali ke state asalnya lagi nih, sebesar yang setengah ini. Atau jika dia melalui 4, 4 bisa kembali lagi ke 0. Untuk yang 4, ketika dia 4 ini memberikan ke 0, 0 bisa kembalikan lagi ke 4. Kemudian yang 3, ini kita bisa lihat yang recurrent nilainya. Yang nilainya 1 ini, dia recurrent karena dia bisa ke state-nya sendiri lagi. Bisa kembali ke state asalnya lagi. Tuh. Kemudian pertanyaan yang E adalah apakah Markov chain tersebut absorbing atau non-absorbing? Markov chain ini bersifat non-absorbing. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita lihat bahwa ada satu state yang bersifat absorbing state, yaitu yang bernomor 3 ini. Mengapa non-absorbing? Karena pada absorb state 3 ini tidak ada yang terhubung dengan dia. Jadi tidak
karena tidak semua state dapat terhubung dengan state 3 ini sendiri, si state absorbing state ini sendiri, seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Di sini sebutkan serangkaian query yang dilakukan pada suatu sistem database mengikuti Poisson process dengan laju 1/10 detik. Misalkan NT menunjukkan jumlah query yang dibuat pada waktu 0,T. Kita lanjut. Pertanyaan yang A. Berapa peluang paling sedikit respon 3 query dalam 1 menit? Di sini kita bisa merumuskan lajunya itu 1/10, lambda sama 1/10. Untuk mencari rata-rata ya bisa kita cari dengan lambda kali T 1/10 dikali 60. 60 ini dari 1 menit ini. Seperti yang kita tahu bahwa 1 menit itu kan 60 detik, makanya 10 kali 60 sama dengan 6. Kita sudah dapat nilai lambda T-nya ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang paling sedikit diperoleh respon 3 query dalam 1 menit. Artinya paling sedikit itu 3. Berarti boleh lebih banyak daripada 3 kan. Makanya bisa kita simpulkan, bisa kita tuliskan peluangnya bahwa Pn60 bisa sama dengan 3. Sama dengan untuk soal yang ini itu menggunakan metode counting process untuk menghitung jumlah kejadiannya. Nah, kita bisa mencari dengan cara mencari nilai komplement dari peluang yang Pn60 lebih dari sama dengan 3 ini sendiri, yaitu adalah 1 dikurang Pn60 kurang dari 3. Kemudian karena jumlah kejadian, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa menggunakan metode counting process untuk menghitung jumlah kejadian. Nah, jumlah kejadian itu sendiri bersifat diskrit, sehingga bisa dituliskan sebagai berikut. 1 dikurang P kali Pn60 sama dengan 0, P ditambah Pn60 sama dengan 1, ditambah Pn60 sama dengan 2. 1 dikurang, rumusnya adalah E pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat 0 per 0 faktorial. Di sini 1 dikurang E pangkat min 6, 0 yang ini karena di sini mencari peluang nilai 0 itu sendiri, makanya di sini pangkat 0 dan di sini 0 faktorial. Jadi 1 min E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah E pangkat min lambda T, E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 1 per 1 faktorial. 1 ini didapatkan dari karena dicari peluang nilainya 1 ini sendiri. Sama juga dengan yang Pn60 sama 2, E pangkat min 6 dikali 6 pangkat 2 per 2 faktorial. Kemudian melalui serangkaian perhitungan didapatkan hasilnya 0,938. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan B. Berapa peluang bahwa query pertama direspon paling sedikit 4 detik? Kita bisa mencari nilai lambda T-nya, nilai rata-ratanya itu adalah sama seperti tadi, 1/10 dikali 4 sama dengan 0,4. Kemudian di soal yang B ini saya menggunakan metode waiting time karena di soal ini melalui soal ini kita diinterpretasikan mesti menunggu, sehingga menggunakan metode tersebut. Kemudian kita tuliskan peluang E1 P E1 lebih besar sama dengan 4 sama dengan 1 dikurang P S1 kurang dari 4, bisa dikonversikan menjadi Pn4 kurang dari 1 melalui serangkaian perhitungan menjadi E pangkat min 0,4 sama dengan nilainya adalah 0,67. Kemudian yang C, berapa peluang perbedaan waktu query kedua dan ke-1 lebih dari 5 detik? Yang C, saya menggunakan metode inter-arrival time, yakni sama caranya seperti yang tadi. Kita cari dalam datanya dulu, yaitu 1/10 dikali 5 sama 0,5. Ini menggunakan inter-arrival time karena kita mencari
waktu si T2-nya itu, waktu query keduanya itu sendiri, dengan selisih waktu sebesar 5 detik. Makanya di sini tuliskan P T2 lebih besar 5. 5-nya itu dari 5 detik, T2-nya itu maksudnya query kedua ini sendiri. Karena T1-nya kan yang ini, yang query ke-1. Bisa dituliskan sama rumusnya sama E pangkat min lambda T, E pangkat min 0,5 ditemukan hasil 0,6065. Lanjut yang ke D, berapa peluang query ketiga direspon sistem lebih dari 6 detik. Di sini menggunakan waiting time karena asumsinya kita harus menunggu selama 6 detik untuk query ketiga. Dituliskan P S3 lebih besar 6 sama dengan 1 dikurang P S3 kurang dari 6. Dikonversikan jadi PN6 kurang dari 3. Kemudian karena bersifat diskrit bisa ditulis sebagai berikut. PN6 sama dengan 0 ditambah PN6 sama dengan 1 ditambah PN6 sama dengan 2. E pangkat min 0,6 dikali 0,6 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah E pangkat min 0,6 dikali 0,6 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah E pangkat min 0,6 ditambah 0,6 pangkat 2 per 2 faktorial hasil 0,977. Lanjut ke soal nomor 5. Kedatangan pelanggan ke sebuah toko mengikuti non-homogeneous Poisson process pada jam 10 sampai 12 siang. Laju kedatangan pelanggan meningkat secara linear dari 2 sampai 4 orang per jam. Dan kemudian lajunya konstan selama 2 jam berikutnya. Dan dari jam 2 sampai jam 6 sore tidak ada pelanggan yang datang. Pertanyaannya, rumuskan model laju kedatangan di supermarket tersebut. Di sini saya menganggap bahwa jam 10 ini adalah jam awal bukanya. Saya anggap jadi 0, lambda 0 sama dengan 2, karena di sini telah disebutkan. Kemudian yang 12 ini, lambda 2 sama dengan 4. 2 yang di sini didapatkan dari yang 12 ini, saya anggap 12 ini sebagai 2. Karena berturut-turut 10 itu sebagai 0, 11 dianggap sebagai 1, 12 dianggap sebagai 2. Itu 4, terus menggunakan persamaan lambda T kurang 2 per 4 min 2 sama dengan T min 0 per 2 min 0, lambda T min 2 per 2 sama dengan T per 2, kita bisa coret-coret, lambda T sama dengan T plus 2. Kemudian lambda T bisa kita tuliskan bahwa lambda T plus 2 itu untuk yang interval 0 sampai 2. 4 bisa kita tuliskan untuk interval 2 sampai 4, 0 untuk yang interval 4 sampai 8. Yang B tentukan peluang paling banyak ada 1 orang di toko tersebut antara jam setengah 11 dan 11.30. Berarti kita harus mencari mu-nya. Di sini saya tuliskan sebagai setengah dan 3/2. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, jam 10 itu dianggap menjadi 0. Dianggap jadi 0, berarti setengah 11 berarti kita bisa kita tulis sebagai setengah, dan 11.30 berarti kan 11.30 berarti kan 1/2 atau 3/2. Kemudian karena kita tahu intervalnya ini masih di dalam kita tahu setengah dan 1/2 ini masih di dalam interval 0 sampai 2 ini kan. Jadi pakai T plus 2. T plus 2 dt sama dengan hasilnya ini diketahui melalui pengintegralan, hasilnya adalah 3. Kemudian bisa kita cari peluangnya PN 3/2 dikurang N 1/2 kurang dari 1 dengan 1. Karena satunya ini paling banyak 1 orang, makanya kurang dari 1 dengan 1. Sama dengan E pangkat min 3. Di sini untuk lambda T-nya itu sama dengan mu. Karena sudah melalui pengintegralan, bisa langsung dipakai. Jadi E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah E pangkat min 3 dikali 3
pangkat 1 per 1 faktorial. Hasilnya adalah 0,1991. Lanjut untuk yang C, pertanyaannya adalah tentukan peluang paling banyak. Ada 3 orang di toko antar jam setengah 2 dan jam 3. Mu sama dengan, kita bisa hitung bahwa 12 itu kan dianggap sebagai 2. Seperti yang ini nih. Seperti soal yang seperti yang anggapan yang saya sebutkan di awal. Setengah 2 berarti setengah 2 siang berarti itu bisa kita anggap sebagai 3,5. Karena 12 itu 2, berarti kalau jam 1 3, setengah 2 berarti 3,5. Kemudian jam 3 itu adalah 4. Adalah 4 karena berdasarkan interval yang ini kita masukkan nilai 4 dt ditambah tadi disebutkan di soal bahwa jam 2 sampai dengan jam 6 itu bisa kita anggap menjadi jam 2 itu sendiri kan bisa kita anggap menjadi 4, sedangkan 3 ini bisa kita anggap sebagai 5. Kemudian batas intervalnya kan adalah 8, yaitu jam 6 ini sendiri. Jadi batasnya adalah 4 sampai dengan 8. 0, kita bisa lihat batas intervalnya kan 4 sampai dengan 8. Di sini lambda t-nya adalah 0, masukkan di sini lambda t-nya 0 dt sama dengan melalui perhitungan 4 dt, batasnya adalah 4 dan 3,5. Batas atasnya adalah 4 dan 3,5. Sama dengan 2, ini nilai mu-nya. Kemudian untuk mencari peluang paling banyak ada 3 orang, berarti adalah peluang P N5 dikurang N3,5 kurang sama dengan 3. 3-nya ini didapatkan di soal, karena paling banyak ada 3 orang, berarti boleh kurang, boleh sama dengan 3. Sama dengan melalui yang perhitungan tadi, karena ini bersifat diskrit, maka bisa ditulis sebagai berikut. Pangkat min 2. Min 2-nya itu lambda t-nya ini bisa langsung dipakai karena telah melalui proses pengintegralan. Pangkat min 2 dikali 2 pangkat 0 per 0 faktorial, ditambah pangkat min 2 dikali 2 pangkat 1 per 1 faktorial, ditambah pangkat min 2 dikali 2 pangkat 2 per 2 faktorial, ditambah pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 per 3 faktorial. Kemudian hasilnya adalah 0,135 ditambah 0,271 dan ditambah 0,271 ditambah 0,180. Hasilnya 0,857. Sekian penjelasan dari saya atas jawaban untuk soal stokastik proses pada ujian tengah semester saat ini. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan dalam penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas, saya mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.